Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form di HTML. Oke, apa itu form? Form atau formulir itu digunakan untuk mengambil data dari pengguna atau pengunjung sebuah web. Nah, ini adalah contoh salah satu form ya yang digunakan untuk mengambil data dari seorang guru ya di SMKN 5 Batam. Ya, jadi ada formulir ya seperti formulir di dunia nyata, form di HTML juga digunakan untuk mengambil data juga ya. Kemudian tag form itu di HTML itu ada beberapa tag form yang digunakan. Ada tag form itu untuk membuat sebuah formulir ya. Kemudian ada tag input, merupakan tempat untuk user memasukkan suatu data. Kemudian ada tag text area itu untuk memasukkan karakter yang cukup panjang ya, cukup panjang dan banyak. Ini sebenarnya di inputan teks juga bisa, cuman kalau text area itu jumlah karakternya itu lebih banyak. Kemudian ada text select itu untuk memilih data ya yang akan dimasukkan berupa drop down list nanti. Kemudian ada tag button itu untuk melakukan aksi pada formulir, baik itu untuk mensubmit atau mengirim datanya ataupun juga untuk mereset. Kemudian ada tag label. Nah, tag label ini sama ya dengan dunia nyata. Label ini penanda ya, penamaan dari sebuah field atau elemen input. Sementara ruas-ruas yang digunakan untuk mengisi data itu disebut dengan field. Jadi nanti kalau ada pembahasan tentang field itu maksudnya adalah tempat untuk kita mengisi data. Oke, di HTML penggunaan untuk pembuatan form ini digunakan itu tag form ya. Jadi supaya data di dalam form itu bisa diproses ya, setidaknya ada dua atribut yang dibutuhkan. Itu ada atribut action, kemudian ada atribut method. Action itu untuk menentukan aksi. Saat kita klik tombol kirim, itu aksinya kemana. Kemudian method itu adalah metode pengiriman data. Oke, untuk video kali ini kita hanya akan membahas bagaimana cara membuat formulirnya saja ya menggunakan HTML. Di tag pertama ini saya munculkan itu tag label. Kenapa tag label? Karena nanti ini akan sering kita pakai untuk prakteknya ya, untuk label ini. Jadi label ini bukan hanya untuk penamaan atau label dari sebuah file, tapi juga ada fungsi lain, yaitu sebagai titik fokus pengguna pada sebuah file. Nah, misalnya ada label yang dipasangkan dengan sebuah file, maka saat labelnya diklik, maka browser juga akan memfokuskan pada field inputan label tersebut ya. Tapi ada catatan nih, harus atribut for pada label itu harus sesuai atau sama dengan atribut ID pada inputan. Oke, nanti kita coba ya. Nah, ini ada beberapa inputan, ada beberapa tipe dari tag input. Nah, di withrieschools.com itu ada setidaknya 22 input tag yang digunakan ya. Kita coba beberapa. Kita langsung aja jalankan examnya seperti biasa, meskipun exam belum dibutuhkan di HTML, tapi kita coba belajar menggunakan exam supaya nanti kita nggak kaku ketika masuk ke server side-nya. Oke, jalankan exam control panel, kemudian start Apache. Oke, kalau sudah hijau di close saja, kemudian kita buka Sublime kita ya. Bagi yang belum ada di toolbarnya, silahkan diklik start, kemudian Sublime, cari S ya, Sublime. Oke, kalau mengikuti tutorial sebelumnya, maka sekarang kita sudah ada di folder PD ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan 4, kita klik kanan pada folder PD, kemudian new folder, kemudian ketikkan nama pertemuan 4. Oke, tekan enter. Oke, di pertemuan 4 kita buat new file, kemudian kita ganti plain text-nya jadi HTML. Seperti biasa kita buat dulu struktur HTML-nya. Ini kita kasih nama form.
formulir. Oke, di sini kita akan coba membuat data guru ya. Biodata guru H2 formulir biodata guru. Oke. Nah, pertama kali yang akan kita coba itu adalah menggunakan inputan teks ya. Nah, tadi kita udah belajar nih membuat form itu harus menggunakan tag form. Oke, kita buat dulu tag formnya. Form tab enter. Oke, kemudian kita tadi juga sudah ada pembahasan tentang label ya. Kita buat dulu label, kita mau taruh seperti ini, label for nama ini. Kita buat label, kemudian nama ya, kasih for-nya nama, kemudian kita ketikkan input. Oke, kita cek lagi nih, kita mau coba inputan yang teks dulu ya. Tipenya teks ini karena ini default value nya juga teks. Sebenarnya kalau kita nggak bikin teks juga bisa sebenarnya sih, tapi kita buat aja teks, kemudian name nya itu nama. Jangan lupa kita kasih ID nya, ID harus sesuai dengan atribut for nya ya, value pada atribut for di tag label. Nah, ini kita samain nama. Oke, nah kalau sudah seperti ini, coba kita save file, save, pastikan sudah di pertemuan 4, kemudian kita simpan dengan form. Oke, save, kemudian kita buka browser. Saya pakai Google Chrome, akses localhost, kemudian garis miring pd, garis miring pertemuan 4, garis miring form.html. Oke, ini ada formulir biodata guru. Oke ya. Oke, kita reset dulu. Oke, formulir biodata guru. Kemudian kita lanjut ke inputan tipe password ya. Ini ada tipe password. Kalau tadi itu teks, sekarang itu password. Oke, kita buat dulu ya. Kita kasih jarak dulu. Kita buat BR 2 kali biar ada jaraknya. Kemudian kita buat sebuah label lagi. Namanya adalah password. Ini contoh aja ya. For password. Oke, kemudian input tipenya adalah password, kemudian name-nya kita buat password, ID-nya juga kita buat password agar sama dengan for-nya ini. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita buka browser, kita reload. Nah, sudah ada dua field ya, ada nama dan ada password. Kita coba klik di nama. Nah, langsung aktif dia ya. Kita lihat browsernya langsung mengindikasikan bahwa yang kita klik ini adalah untuk inputan dari nama ya. Kalau kita klik password, browsernya juga sudah deteksi ini untuk inputan password. Oke, lanjut ya. Kemudian kita coba input type-nya adalah email. Oke, kita tambah BR 2 kali biar seragam. Kemudian label, ini email, for email, kemudian input tipenya adalah email, name-nya email, kemudian ID-nya kita samakan dengan for pada label. Oke, kita save. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan teks ya, tapi nanti ketika di submit browsernya akan minta menyesuaikan dengan inputan ya. Misalnya kita buat A, nanti ketika kita input, browsernya akan kasih tahu ini dia tidak sesuai nih inputannya, yang diminta adalah email kan. Kalau di Google Chrome ini udah ada informasi dari browsernya, please include and add di email addressnya gitu ya. Nanti kita coba ketika di submit ya, ketika sampai pada tag button.
Kemudian inputnya tipe checkbox ya. Checkbox ini digunakan untuk misalnya yang user itu masukin dua pilihan. Misalnya ada pilihan nih, nanti ada beberapa pilihan, usernya boleh pilih lebih dari satu. Oke, kita coba ya. Kita buat label dulu. Label kali ini kita nggak usah kasih for ya. Mengajar kelas contohnya ya, kita nggak usah kasih for karena di checkboxnya yang akan kita tambahkan label for-nya. Oke, pertama kita buat input dulu. Input tipenya adalah checkbox, kemudian ini nggak usah pakai name ya, kita nggak usah pakai name, kita langsung ID saja, coba ya. TKJ 1 ya, TKJ 1, kemudian baru kita kasih label TKJ 1. Oke, label for TKJ 1. Oke ya, kemudian kita buat untuk TKJ 2 dan 3. Oke, kita ganti tadi Ctrl C aja ya. Kita tekan Ctrl C langsung di sini, kemudian Ctrl V ya 2 kali. Nah, kita ganti ininya aja, TKJ 2, TKJ 2, kemudian ini TKJ 2, sama di bawahnya juga ini TKJ 3, ini TKJ 3, dan ini TKJ 3. Nah, kita save dulu, Ctrl S, kemudian buka lagi browsernya, kemudian kita reload. Nah, ini ada pilihan mengajar kelas berapa. Kalau kita klik di TKJ 1-nya, otomatis sudah terchecklist ya. TKJ 2, TKJ 3. Oke. Kita lanjut untuk checkbox sudah, kemudian kita input tabnya yang radio. Nah, kalau radio itu digunakan untuk yang jawabannya hanya satu ya, tidak boleh jawabnya lebih dari 2. Kalau checkbox itu bisa inputnya lebih dari 2, jawabannya lebih dari 2. Oke, kita buat dulu labelnya. Biasanya checkbox ini biasanya radio button ini untuk jenis kelamin ya. Jadi jenis kelaminnya apa, laki-laki kah atau perempuan ya. Kita coba tambahkan input, tipenya itu adalah radio, kemudian name-nya itu kita kasih jenis atau JK aja biar singkat, JK, kemudian kita kasih ID-nya. Nah, ini ID ini nanti kita akan buat untuk labelnya. Nah, ini ID-nya laki-laki, baru kita buat lagi labelnya, label laki-laki. Nah, di label kita tuliskan for laki-laki. Iya. Oke. Sudah seperti ini, kita copy aja. Klik di sini, Ctrl C, Ctrl V langsung ya. Ini JK sama, kemudian ID-nya itu perempuan, kemudian for-nya juga perempuan. Oke. Nah, teksnya di label juga kita ganti jadi perempuan. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita pindah ke browser, kita reload. Nah, jadi jenis kelamin hanya bisa pilih laki-laki atau perempuan ya. Kalau tadi mengajar checkbox itu bisa pilih banyak. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ada text area. Nah, kalau text area ini kan tadi kita udah bahas nih, text area itu sama dengan inputan teks biasa, cuman inputannya itu lebih panjang di sini, karakternya bisa panjang. Contohnya digunakan untuk komentar, pesan, biografi, dan sebagainya. Kemudian ukuran dari text area ini juga bisa kita setting di HTML juga bisa, di CSS juga bisa. Kalau menggunakan HTML gitu, kita menggunakan atribut rows dan calls. Oke, kita coba ya. Kita tambah untuk text area-nya. Kita pasang label dulu. Isinya adalah biodata guru maksudnya ya. Kemudian for-nya biodata
kemudian text area, kemudian kita coba kasih kita kasih atribut ya, ID-nya adalah biodata, kemudian name-nya biodata juga. Oke, kemudian kita coba tambahkan rows-nya ya. Rows berapa tadi? 5 ya, kita cek dulu. Tadi rows-nya 5, columns-nya 50. Oke ya. Columns-nya 50. Oke, coba kita save apa yang terjadi. Ctrl S, kemudian reload di browser. Nah, jadi ini dia. Kalau text area itu bisa dibesarin oleh browsernya sendiri sama usernya ya, melalui browser. Oke, kemudian kita ada namanya select. Nah, select ini seperti yang disebutkan di awal tadi, itu select digunakan untuk membuat usernya bisa milih nih menggunakan drop down list ya. Kemudian untuk pilihan drop down listnya itu menggunakan tag option. Oke, kita coba ya. Kita coba di bawah ini boleh BR. Oke, kemudian kita coba buat untuk agama contohnya ya, label for agama, kemudian select. Oke, nah di select ini kita kasih name ya, supaya nanti browsernya tahu, pas ngirim itu tahu select ini punyanya siapa. Oke, kemudian tag option Islam, kemudian ini value-nya adalah Islam. Kita copy aja biar cepat. Ctrl C, itu 2, 3, 4, 5 ya. Kita 5. Coba kita ganti ini Kristen. Ini juga kita ganti Kristen. Kemudian ini Katolik. Ini Katolik. Ini Buddha. Dan ini Hindu. Oke, coba kita save ya, save, kemudian kembali ke browser, reload. Nah, jadi pilihannya seperti ini dia, ada agama ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Ini namanya drop down list. Oke, kita lanjut. Kemudian ada button. Nah, button ini digunakan sebagai tombol ya, bahasa Inggrisnya button, bahasa Indonesia tombol. Nah, pada form button ini digunakan untuk ada dua fungsi, untuk mengirim sama reset. Tapi kalau button pada HTML itu ada juga yang fungsinya memang button, fungsinya sebagai tombol yang dapat diklik saja. Tapi kalau untuk submit itu di formulir, dia nanti akan mengirimkan data ya kepada linknya tadi yang kita bahas tadi di atas, yang dua atribut tadi. Kemudian kalau reset itu formulirnya akan kembali seperti keadaan awal saat kita loading ya. Coba kita buat buttonnya di bawah ini ya. Coba kita buat PR. Nah, kita coba buat button untuk simpan dulu, simpan. Oke, nah di button ini atributnya kita pilih type ya, type submit. Ini submit untuk menyimpan. Sementara kita coba tambah langsung ya, button kita reset, untuk tombol reset, type nya adalah reset. Oke, kita coba simpan, kita reload di browser. Nah, sekarang sudah ada dua tombol. Nah, dua tombol ini digunakan untuk menyimpan dan juga untuk mereset. Nah, tadi kita udah coba nih nama, coba kita ketik password seperti 123. Nah, ketika kita ketik sebuah karakter di kolom password, maka browser akan menyembunyikan nilai dari
apa yang kita ketik tadi ya. Itu gunanya tipenya password. Kemudian kalau email, dia akan memunculkan sebuah dia akan menginformasikan ke browser ini filenya untuk email. Contoh kita buat A saja ya, atau kita buat VG saja. Nah, ketika disimpan, kita klik simpan, itu dia akan menyatakan bahwa ini belum data email, ini masih data teks biasa, kurang add-nya gitu ya. Coba kita buat. Nah, kemudian mengajar kelas berapa, kita cek semua. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kita ini biodata guru. Oke, ini biodata guru. Oke, kemudian agama Islam. Kemudian coba kita simpan. Nah, dia akan pergi ke halaman yang kita tuju tadi. Karena ini actionnya belum ada ya, form kita ini belum ada action, maka secara defaultnya munculnya seperti ini. Oke, tapi kalau kita ini tadi kita kembali ke halaman sebelumnya, ini kan sudah ada isian nih, contoh nih isian 1, 2, 3, kemudian ini sudah ada isiannya. Kemudian kalau kita klik tombol reset, maka formulir akan kembali seperti awal kita reload tadi ya. Jadi kita tidak perlu klik reload, cukup dengan tombol reset itu sudah kembali seperti awal formulirnya ya. Contoh nih, kita kasih nih atributnya di nama, inputan nama, kita kasih value nya VG contohnya. Di save ya, save, kemudian kembali ke browser. Inputan defaultnya sudah ada VG teksnya. Kemudian coba kita tambahkan Sanius. Ketika kita tekan tombol reset, dia akan kembali lagi ke VG. Oke ya, di tombol reset itu fungsinya untuk mengembalikan formulir itu seperti keadaan awal saat di load. Oke, kemudian itu aja mungkin penjelasan tentang form secara singkat. Ini ada sebuah kuis, silahkan buat sebuah formulir menggunakan tag yang sudah dijelaskan di sebelumnya dengan kreativitas Anda masing-masing. Contohnya form biodata boleh, tapi biodata siswa, jangan lagi biodata guru seperti contoh yang dibuat tadi. Form pendaftaran, form keluhan pelanggan atau sebagainya ya, sesuai kreativitas pokoknya. Kemudian gunakan minimal ada 5 inputan. Kalau di sini kan contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, beserta buttonnya ada 8 dan 9. Silakan nanti dibuat sebuah formulir menggunakan tag-tag yang sudah dijelaskan, itu minimal ada 5 inputan. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.